Metode ini merupakan kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Ini konsep-konsep yang perlu kita ketahui. Kita lanjut berikutnya tentang teori dan kerangka teori. Karena pengetahuan ilmiah merupakan kerangka landasan bagi terwujudnya suatu teori, sudah berat perlu mengetahui teori dan kerangka teori. Teori adalah merupakan prinsip-prinsip umum yang mendasar yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Teori adalah merupakan bahan utama daripada metode ilmiah. Saya ulangi bahwa kerangka teori adalah merupakan kumpulan daripada sebuah model, kumpulan daripada teori-teori baru yang dijadikan model untuk memahami masalah-masalah sosial. Lanjut sekarang adalah apa yang harus diketahui jika sebuah ilmu pengetahuan ya harus diakui sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan. Mengantar konsep ilmu kemudian. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bagaimana melakukan pengkajian terhadap hakiki, kebenaran akan keberadaan. Apakah ilmu kepolisian ini sebuah bidang ilmu pengetahuan? Kita akan kaji satu-satu. Buku ilmu kepolisian yang ditulis oleh Profesor Harsha Baktiar, buku ilmu kepolisian yang ditulis oleh Profesor Fatudi Simala, itu adalah merupakan cikal bakal daripada pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia. Ini sosiologi, melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah kepolisian. Konsep teori sosiologi yang bertambah. Ini hanya sekedar, ini tetap dalam tempat, tidak berkembang, karena hanya menjadi objek kajian. Profesor Fatudi Simala, jika begini terus, ilmu kepolisian tidak akan pernah berimbang dan tidak akan pernah menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Dia akan terus menjadi kajian statis. Dia akan terus menjadi disiplin, bagian daripada ilmu pengetahuan yang lain. Jika ingin diakui sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ilmu kepolisian bukan hanya menjadi objek kajian, dia sendiri harus melakukan pengkajian ya, dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang sudah ada secara terpilih, secara efektif yang diramu untuk mengkaji daripada berbagai masalah-masalah kepolisian, lantas menghasilkan konsep teori sendiri. Ilmu kepolisian yang dibangun di BPIK setidaknya ada 6 disiplin besar, 6 pilar disiplin besar yang terbangun di sini. Ada administrasi kepolisian, hukum kepolisian, sosiologi kepolisian, antropologi kepolisian, teknologi kepolisian, dan forensik. Jadi ilmu kepolisian ini disebut sebagai suatu disiplin ilmu yang baru, sementara nanti disebutkan di luar negeri sana sudah ada. Kenapa kok di sini ilmu yang baru seperti itu? Di Indonesia, ilmu pengetahuan baru diperkenalkan oleh Dewa. Ilmu pengetahuan, ilmu kepolisian sampai dengan saat ini masih dianggap sebagai ilmu pengetahuan Polri. Masyarakat belum memahami betul tentang filsafat daripada ilmu pengetahuan ilmu kepolisian. Belum memahami. Oleh karena itu kita di sini menjelaskan bahwa ilmu kepolisian bukan hanya ke Polri, tapi untuk umat manusia, untuk kemanfaatan umat manusia. Jawab ya, karena baru kalau kita. Prinsip-prinsip mendasar yang berlaku umum bagi ilmu kepolisian yang pertama adalah bahwa ilmu kepolisian adalah ilmu yang mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Itu prinsip dasar nomor 1. Polisi masa depan dalam masyarakat demokratis yang semakin modern
adalah polisi yang mengedepankan tugas-tugas atau melaksanakan kepolisiannya dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan, penegakan hukum dan keadilan yang progresif. Hukum dan keadilan, hukum itu dibuat untuk siapa? Untuk manusia. Hukum dibuat untuk kucing atau untuk manusia. Hukum dibuat untuk manusia. Hukum dibuat untuk memuliakan manusia. Bukan hukum dibuat untuk membuat manusia semakin sulit. Tapi hukum dibuat untuk memuliakan manusia. Oleh karena itu, hukum itu juga harus mampu menciptakan keteraturan bagi manusia. Kemudian mempelajari fungsi kepolisian. Apa saja fungsi-fungsi atau kegiatan operasional kepolisian untuk mengelola dapat dikelompokkan dalam 4 bidang. Yang pertama adalah fungsi deteksi, fungsi preventif, fungsi preventif, dan fungsi represif, termasuk investigatif dalam rangka penegakan hukum. Mempelajari lembaga kepolisian. Apa konsep-konsep untuk mempelajari sebuah institusi lembaga? Menggunakan konsep-konsep administrasi kepolisian yang dibangun dengan 2 pilar besarnya. Pilar fisiologis yang disebut dengan manajemen kepolisian dan pilar anatomisnya disebut dengan organisasi kepolisian. Itu yang dipelajari. Apa nanti kita pelajari itu? Banyak sekali. Yang terakhir, untuk penting kepolisian. Yang represif ini ada yang represif, yang justisial dan non-justisial. Sesuai dengan asas kewenangan kepolisian, ada 3 asas kewenangan kepolisian untuk melakukan upaya-upaya represif. Yang pertama adalah legalitas, bertindak menegakkan hukum berdasarkan hukum. Yang kedua, melakukan penegakan hukum dengan melawan hukum. Dan ketiga, melakukan penegakan hukum berdasarkan pilihan sendiri. Ini disebut dengan hukum progresif. Waktunya sudah habis. Kita pelajaran selesai. Kuliah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.